Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Muhammad Yunus SHI, MESY, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 Farmasi C akan mempresentasikan tentang akad rohan dan ijaroh untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam Muamalah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Utami dengan NPM 10060323124 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridana Putri dengan NPM 1006063233097. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NPM 102. Nama saya Enrika Olivia Zahira Putri dengan nomor NPM 10060323108. Perkenalkan, nama saya Juang Desrana Rajab, NPM 1006003231117. Perkenalkan, nama saya Nazira Aulia Putri dengan NPM 10060323129. Perkenalkan, nama saya Laura Nirliza dengan NPM 10040323140. Perkenalkan, nama saya Dia Rahma Rizkia dengan NPM 10060323134. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Aisyah, NPM 10060323144. Baiklah, secara keseluruhan, pembahasan materi ini mencakup dari 3 bab umum, yaitu pendahuluan, pembahasan, serta analisis dan penutupan. Pertama yaitu bab 1, terdapat pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan tujuan serta prinsip. Latar belakang akad rohan. Akad rohan adalah perjanjian dalam hukum Islam yang mengatur penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Dalam akad ini, pihak yang berhutang menyerahkan barang kepada pihak yang memberi pinjaman dengan tujuan untuk memastikan pembayaran utang. Apabila pihak yang berhutang gagal melunasi hutangnya, pihak yang menerima jaminan berhak menjual barang tersebut untuk menutupi utang yang belum terbayar. Tujuan utama dari akad rohan adalah untuk memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman dengan adanya jaminan fisik atas hutang yang belum dibayar, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Kemudian akad ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana pihak yang menyewakan atau mujir memberikan hak kepada pihak penyewa atau mustajir untuk memanfaatkan barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu yang disepakati dengan pembayaran sewa atau upah yang disebut ujrah. Akad ijarah dapat diterapkan pada berbagai transaksi seperti sewa barang dan jasa. Akad ini juga menghindari adanya ketidakjelasan atau gharar dan bunga atau riba, agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya itu adalah pertama untuk memahami pengertian dan dasar hukum rohan serta ijarah dalam perspektif syariah. Yang kedua untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan rohan dan ijarah sesuai prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga untuk mengidentifikasi perbedaan dan hubungan antara rohan serta ijarah dalam sistem ekonomi syariah. Dan keempat untuk menganalisis penerapan rohan dan ijarah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dan untuk prinsipnya yaitu yang pertama ada rohan dan ijarah berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepercayaan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak sesuai syariah. Yang kedua, pelaksanaan rohan dan ijarah wajib menghindari unsur riba, gharar, dan masyir, serta berdasarkan pada akad yang jelas. Yang ketiga, pengelolaan rohan dan ijarah di lembaga keuangan syariah harus menunjung tinggi nilai-nilai etika Islam dalam seluruh proses transaksinya. Dan yang terakhir, interaksi rohan dan ijarah dalam ekonomi syariah mencerminkan sinergi yang mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan umat. Pengertian RAN. RAN menurut bahasa bermakna subut yang artinya tetap atau tidak bergerak, dan dawam yang artinya terus-menerus. Rahan menurut istilah berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap utang, agar utang dapat dibayarkan darinya atau dari harganya jika kesulitan membayarnya. Akad RAN adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari kepastian dan menjamin utang, bukanlah maksudnya untuk
mencari hasil dan keuntungannya. Jika seperti itu, maka tidak halal bagi murtahin memanfaatkan barang gadaian meskipun diizinkan oleh rahin, karena hal itu termasuk pinjaman yang menarik manfaat dari dan termasuk riba. Dasar rahan. Rahan hukumnya boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Di antara hikmah disyariatkannya rahan adalah untuk menjaga harta dan menyelamatkannya dari kehilangan. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun rahan. Yang pertama, kedua pihak antara rahin dan murtahin harus jaizut tasarruf, yaitu boleh melakukan tindakan hukum, berakal, serta baligh. Yang kedua, yaitu syarat marhun bih atau hutang wajib dikembalikan oleh penerima atau murtahin kepada pemberi yaitu rahin. Hutang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut dan hutang itu harus jelas dan spesifik. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan untuk jaminan. Disyaratkan barang atau harta jaminan tersebut atau marhun dapat diterima dan dikuasai oleh orang yang menerima gadai, yaitu murtahin, dan juga barang rohan tersebut termasuk barang yang sah dijual belikan agar bisa menutupi utang. Yang keempat, yaitu syarat sigat, yaitu akad atau perjanjian rohan, sehingga dalam pelaksanaan gadai terdapat 4 rukun yang ada di dalamnya, yaitu murtahin yang menerima gadai, rahin yang menggadaikan, marhun yaitu benda atau harta jaminan, dan akad. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu biaya dan manfaat rohan. Biaya untuk rohan dari upah menjaganya dan upah mengembalikannya ditanggung oleh pemiliknya, dan manfaat rohan juga untuk rahin. Misalnya, lahir anaknya ada bulunya, ada buahnya, atau ada susunya. Jika ternyata murtahin atau penerima gadai mengeluarkan biaya terhadap rohan atau barang gadai tersebut dengan izin hakim dan keadaan rahin yang tidak ada atau rahin enggan membiayai, maka hal itu menjadi utang yang ditanggung oleh rahin untuk murtahin. Terakhir, yaitu pembagian rohan menurut sebagian fuqaha, rohan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rohan yang membutuhkan biaya, contohnya ada hewan yang dinaiki dan diambil susunya. Kedua, yaitu hewan yang tidak dinaiki dan tidak bisa diambil susunya. Maka, untuk ini tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali jika diizinkan oleh pemiliknya. Jika pun diizinkan, maka ia harus menafkahinya dan boleh memanfaatkannya sebanding dengan nafkahnya. Yang kedua, yaitu rohan yang tidak membutuhkan biaya. Contohnya yaitu rumah, benda-benda, dan lain sebagainya. Rohan yang kedua ini tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali dengan izin rohan. Selanjutnya masuk ke dalam bagian ijaroh, di mana meliputi pengertian, hukum, syarat, dan rukun. Ijaroh dapat diartikan dengan upah atau sewa, di mana pengertian dari ijaroh itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, di mana al-ijarah ialah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran, di mana orang yang menyewakan disebut mu'jir, orang yang menyewa atau penyewa disebut mustajir, benda yang disewakan disebut ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ujroh. Ketika akad ijaroh berlangsung, maka mustajir dapat memanfaatkan barang tersebut dan penyewa atau mu'jir mendapatkan upah karena ijaroh yang berlangsung merupakan akad muawadah atau akad tukar-menukar. Adapun pengertian istilah menurut para ulama, di mana menurut ulama Hanafiyah, ijaroh adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Lalu menurut Malikiyah, ijaroh adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang berupa berasal dari memanfaatkan. Selanjutnya, hukum ijaroh. Hukum ijaroh bersumber pada Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum ijaroh berdasarkan Al-Quran. Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ayat ini menunjukkan bahwa mempekerjakan seseorang dengan memberikan imbalan adalah tindakan yang diperbolehkan. Selanjutnya, berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan kewajiban untuk membayar upah atau imbalan tepat waktu sebagai bagian dari akad ijarah. Dan yang terakhir, ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa akad ijarah diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat. Ijarah dianggap sah karena memberikan manfaat yang jelas tanpa melibatkan unsur gharar atau ketidakpastian, riba atau praktik yang dilarang. Rukun ijarah. Adapun rukun ijarah menurut jumhur ulama adalah A. Akid, yaitu mujir orang yang menyewakan, dan mustajir orang yang menyewa. B. Sigat, yaitu ijab dan qabul. C. Ujrah, yaitu uang sewa atau upah. D. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Lalu ada pula syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama adalah A. Mujir dan mustajir. Menurut ulama Hanafiyah, akid orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz, atau sudah bisa membedakan antara hak dan batil, atau minimal 7 tahun. Tidak disyaratkan harus balik. Lalu yang kedua ada sigat ijab qabul. Sigat ijab qabul antara mujir dan mustajir. Ijab qabul sewa menyewa atau upah mengupah. C. Ujrah atau upah. Dan D. Ma'qud alaih atau barang manfaat. Lalu ada jenis-jenis ijarah atau sewa. Jenis-jenis dari akad ijarah ini berdasarkan objeknya terdiri dari 2, yaitu A. Ijarah di mana objeknya bermanfaat dari barang, seperti sewa binatang ternak atau kerbau, mobil. Dan B. Ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seperti seorang guru. Selanjutnya, pada bab 3 akan dibahas mengenai implementasi dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama implementasi dalam ekonomi Islam. Pada pelaksanaannya, akad berhubungan dengan pegadaian. Dalam melaksanakan gadai syariah melibatkan 2 akad sekaligus, yaitu akad ran dan ijarah. Saat melakukan transaksi ran di lembaga pegadaian syariah, maka secara otomatis dalam satu transaksi ran tersebut melibatkan 2 akad, yaitu akad ran sebagai jaminan atas pembiayaan dan ijarah sebagai sewa tempat bagi barang jaminan. Nah, contoh implementasi akad ran dalam ekonomi Islam yaitu dalam gadai barang seperti menggadaikan kendaraan bermotor, menggadaikan rumah atau tanah, dan menggadaikan barang elektronik. Sementara itu, contoh implementasi ijarah dalam ekonomi Islam yaitu seperti sewa barang berupa sewa rumah, sewa kendaraan bermotor maupun mobil, dan juga sewa barang elektronik. Dan selain itu, ada sewa jasa, yaitu berupa jasa tenaga kerja tukang bangunan ataupun jasa konsultasi. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan. Kesimpulannya ialah dengan adanya akad ron, pihak peminjam dapat memperoleh dana dengan jaminan barang, sehingga bisa memberikan rasa aman bagi para pemberi pinjaman. Di sisi lain, akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa yang melibatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Ijarah juga telah diakui dalam hukum Islam dan diatur dengan syariat. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kekurangan maupun kekhilafan, mohon dimaafkan. Insya Allah dapat menjadi bahan pelajaran untuk kami ke depannya. Semoga penjelasan ini dapat diterima dan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.